Aturan kedokteran di Indonesia bakal diobrak-abrik oleh kapitalis yang ingin menguasai pasar Indonesia. Kok bisa menyimpulkan demikian? Begini ceritanya. Anda tahu organisasi profesi dokter tandingan, tujuan mereka sebenarnya adalah untuk meloloskan praktek-praktek pseudoscience yang sebenarnya tidak ilmiah dan hanya demi cuan, demi duit. Mereka beralasan bahwa ID mempersulit praktek para dokter-dokter, terutama lulusan luar negeri. Apakah benar demikian? Sebenarnya regulasi itu dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kemendiknas dan Kemenkes. ID hanya diminta memberikan rekomendasi dan rambu-rambu berdasarkan keilmuan dari kolegium masing-masing keahlian. Ingat, tidak semua lulusan luar negeri itu bagus. Banyak juga universitas abal-abal di luar negeri. Oleh sebab itu, saringan pertama ada di pihak Kemendiknas, yaitu verifikasi ijazah dan asal universitas. Ingat, banyak sekali gelar-gelar magister dan PhD yang bisa dibeli. Ada salah satu dokter YouTuber yang pakai gelar PhD dari Hawaii yang didapat hanya dalam waktu beberapa bulan secara online. Gelar bisa dibeli. Ini nggak benar, menipu masyarakat. Bayangkan, bila dokter-dokter spesialis dari luar negeri tidak diverifikasi, hal ini akan sangat berbahaya. Adaptasi dan persyaratan kompetensi lainnya juga sangat penting dan tidak bisa seenaknya saja dihilangkan seperti kemauan banyak orang. Hal ini justru untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek pseudoscience yang seolah-olah ilmiah dan mentereng dari luar negeri, padahal ngawur dan merugikan masyarakat. Di Indonesia sebenarnya sudah banyak praktek-praktek pseudoscience yang ilegal, seperti pengobatan kanker dengan terapi yang aneh-aneh, katanya dokternya dari luar negeri. Banyak masyarakat terperdaya karena ini semua dikemas seolah-olah ilmiah dan keren karena dokternya dari luar. Sekarang saja rumah sakit swasta banyak yang melakukan tindakan di luar indikasi medis. Mereka mengiklankan suntik vitamin, infus whitening, ada lagi brain spa, seperti jualan di pasar saja. Padahal ini sebenarnya melanggar prosedur medis dan etika kedokteran. Regulasi dan pengawasan itu penting sekali. Memang kita boleh saja mencanangkan medical tourism, tapi tetap harus berada dalam koridor ilmiah dan keilmuan. Jangan hanya demi cuan saja kita menghalalkan segala cara. Inilah peran IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sebagai organisasi profesi. Mungkin Anda bertanya, apakah IDI benar-benar menjalankan aturan secara profesional dan objektif tanpa pandang bulu? Ya, pastinya demikian. Sekarang regulasi sudah menjadi semakin baik dan transparan. Bila ada permasalahan dan ada oknum yang menghambat perizinan praktik, silahkan lapor saja. Banyak kok teman-teman saya lulusan spesialis luar negeri yang keturunan Tionghoa juga bisa praktik di Indonesia tanpa dihambat, tanpa harus nyogok. Yang terpenting adalah kita mau mengikuti regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak arogan. Regulasi itu penting untuk melindungi masyarakat Indonesia agar mendapatkan layanan medis yang benar dan tidak asal-asalan. Saat ini ada pihak-pihak yang akan mensabotase ID dan kemungkinan mereka di-backing oleh kaum kapitalis supaya tujuan bisnis di bidang kesehatan bisa berjalan lancar tanpa filter nilai-nilai keilmuan yang benar. Ingat, di luar negeri banyak juga dokter abal-abal yang mungkin dilarang praktik di negaranya karena regulasi yang ketat. Sekarang mereka mau masuk market Indonesia yang subur. Mereka mau melonggarkan aturan-aturan ilmiah kedokteran. Hati-hati, pseudoscience akan masuk dan menjadi subur di negeri ini bila ini berhasil digembosi.
Mari kita perkuat ini, selamatkan masyarakat Indonesia.